Sebelumnya, kamu telah belajar teknik menari bungong jempa. Tari bungong jempa dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri. Ayo menari dalam formasi duduk. Apakah kamu masih ingat gerakan tari bungong jempa dalam formasi duduk? Diskusikan dan peragakan secara berpasangan menarikan tarian tersebut dalam posisi duduk. Setelah kamu cukup menguasai gerakannya, berlatihlah secara berkelompok dengan iringan musik. Perhatikan arahan dan peragaan dari guru terlebih dahulu. Salah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah dengan mempelajari dan melestarikannya, seperti yang telah kamu lakukan ketika mempelajari tari bungong jempa. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan budaya yang berbeda agar kita saling mengenal dan saling menghargai? Tugas kita adalah menciptakan keselarasan di tengah-tengah perbedaan. Masih ingat tangram yang telah kamu pelajari sebelumnya? Pada tangram tersebut juga terdapat bentuk yang berbeda-beda. Coba kamu perhatikan kembali berbagai tangram berikut. Dengan bentuk yang berbeda-beda, kita bisa membentuk bangun atau gambar baru yang menarik dan kreatif. Beri huruf A, B, C, D, dan seterusnya di setiap sudut pada tangram tersebut. Tulis taksiranmu untuk besar masing-masing sudut yang sudah kamu beri huruf pada tabel berikut. Nah, misalkan bentuk tangramnya seperti ini. Ini juga sudah kita berikan huruf A, B, C, D, dan seterusnya di setiap sudut pada tangram. Sudut A, perkiraan 90 derajat, hasil pengukuran 90 derajat. Sudut B, perkiraan 90 derajat, hasil pengukuran 90 derajat. Sudut C, perkiraan 90 derajat, hasil pengukuran 90 derajat. Sudut D, perkiraan 90 derajat, hasil pengukuran 90 derajat. Sudut E, perkiraan 90 derajat, hasil pengukuran 90 derajat. Sudut F, perkiraan 45 derajat, hasil pengukuran 45 derajat. Sudut G, perkiraan 45 derajat, hasil pengukuran 45 derajat. Sudut H, perkiraan 30 derajat, hasil pengukuran 45 derajat. Kemudian sudut R, perkiraan 150 derajat, hasil pengukuran 135 derajat. Kemudian sudut S, perkiraan 150 derajat, hasil pengukuran 135 derajat. Dan sudut T, perkiraan 30 derajat, hasil pengukuran 45 derajat. Nah, untuk sudut-sudut yang lain, coba kalian tentukan sendiri ya. Sekarang, buktikan taksiranmu dengan mengukur menggunakan busur derajat dan tuliskan hasilnya pada tabel di atas. Tadi sudah ya? Tulis kesimpulanmu tentang hasil pengukuran sudut tersebut. Tangram terdiri dari bentuk bangun datar yang berbeda-beda. Namun saat bentuk bangun datar yang berbeda-beda tersebut setelah ditata sedemikian rupa, maka akan tercipta gambar yang harmonis. Perbedaan itu indah. Perbedaan itu anugerah. Kita harus mensyukurinya dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Apakah kamu pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama di sekitar tempat tinggalmu? Buatlah gambar yang berkaitan dengan perayaan hari besar agama tersebut. Nah, misalkan gambarnya seperti ini. Ini hanya sekedar contoh ya. Sekarang saatnya kamu menceritakan secara tertulis tentang perayaan hari besar keagamaan yang pernah kamu ikuti atau yang pernah kamu lihat di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, ini hanya sekedar contoh cerita ya. Saya melaksanakan Hari Raya Idul Fitri setiap tahun. Sejak sore di akhir Ramadan, biasanya anak-anak kecil sudah ramai berkumpul di musola terdekat untuk menabuh beduk dan bertakbir. Kami juga melakukan takbir keliling bersama di jalan raya menggunakan kendaraan. Beberapa mobil dilengkapi dengan pengeras suara dan beduk berjalan beriringan.
Sementara dalam kendaraan, beberapa orang memandangkan takbir sepanjang jalan. Suasana malam takbiran sangat meriah. Di kampung saya biasanya sholat dilaksanakan di masjid yang paling besar. Sejak habis subuh biasanya kami berjalan kaki untuk sholat id di masjid. Setelah sholat id, bermaafan dengan orang tua dan keluarga, lalu bersama teman-teman berkunjung ke rumah tetangga kiri dan kanan, dan ke rumah saudara-saudara untuk saling meminta maaf. Presentasikan dan diskusikan dengan teman-temanmu cerita yang telah kamu tulis. Beri kesempatan kepada temanmu untuk mengajukan pertanyaan setelah kamu selesai melakukan presentasi. Keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Seperti apa keragaman umat beragama di lingkungan provinsimu? Bagaimana antar umat beragama saling menjalin persatuan? Ayo cari tahu dengan menggali dari berbagai sumber. Tulis hasil temuanmu pada kertas HVS dan presentasikan dalam kelompok. Nah, ini misalkan keragaman umat beragama di Provinsi Jawa Timur. Mayoritas penduduk Jawa Timur umumnya menganut agama Islam, dan sebagian kecil lainnya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sebagian penduduk, utamanya suku Jawa, juga masih memegang teguh budaya kejawen. Suku Madura umumnya beragama Islam dan terkenal sangat taat dalam menjalankan agama Islam. Suku Osing mayoritas beragama Islam, sedangkan mayoritas suku Tengger menganut agama Hindu. Orang Tionghoa umumnya menganut agama Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, dan sebagian kecil menganut Islam. Bahkan Masjid Cengho di Surabaya dikelola oleh orang Tionghoa dan memiliki arsitektur layaknya kelenteng. Dalam mewujudkan persatuan umat beragama, ada beberapa langkah yang dapat diwujudkan, yaitu 1. Sikap toleransi. Toleransi beragama adalah menghargai dengan sabar menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok lain. 2. Saling menghormati dan menghargai hak orang dan golongan lain mengikuti agamanya. 3. Mencegah terjadinya konflik antar agama dengan tidak menjelekkan agama lain. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.